They are good fighters. How do you be? Was wielded without mercy. And the princess in exile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Desert Warrior. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Jauh di tengah hamparan gurun yang luas, hiduplah seorang bandit bernama Hanzala. Dia hanya pria pengembara yang hidup demi dirinya sendiri. Suatu hari, saat melintasi gurun bersama kudanya, Hanzala menemukan seorang pria tua yang terkapar kehausan. Karena penasaran, dia mendekatinya. Pria itu meminta air. Setelah diberi minum, Hanzala melihat sesuatu yang aneh. Di pinggang pria tersebut tergantung sebuah belati berlapis emas. Belati seperti itu jelas bukan milik orang biasa. Pria itu kemudian mengaku sedang diburu. Dia menawarkan imbalan emas yang sangat banyak jika Hanzala bersedia membantunya. Mendengar kata emas, perhatian Hanzala langsung berubah. Dia pun mengikuti pria itu menuju sebuah goa. Namun sesampainya di sana, seorang wanita tiba-tiba menghalanginya. Wanita itu ternyata adalah putri dari pria tersebut. Saat itulah identitas mereka akhirnya terungkap. Pria tua itu ternyata Raja Al-Nu'man, sedangkan wanita tersebut adalah Putri Hind. Mereka sedang melarikan diri dari pasukan Kaisar Kisra yang telah merebut Al-Hira dan ingin membawa Hind ke istana. Begitu mengetahui siapa sebenarnya mereka, Hanzala langsung ingin pergi. Dia tidak mau terlibat urusan kerajaan. Namun semuanya berubah ketika Al-Nu'man menunjukkan pakaian kerajaan yang dipenuhi emas. Melihat kilauan emas sebanyak itu, Hanzala akhirnya menerima tawaran tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pemukiman suku Syabani, tempat sahabat lama Al-Nu'man tinggal. Namun perjalanan itu tidak berjalan mudah. Di tengah gurun, mereka diburu oleh pasukan Sasaniyah yang dipimpin komandan kejam bernama Jalebsen. Pengejaran sengit pun terjadi. Hanzala memerintahkan Al-Nu'man dan Hind untuk berlindung di balik bukit pasir, sementara dia mengulur waktu. Beruntung, pemukiman Syabani akhirnya terlihat di kejauhan. Mereka segera berlari menuju perkampungan dan berhasil masuk sebelum pasukan musuh tiba. Tetapi masalah baru muncul. Warga Syabani justru menangkap mereka karena mengira mereka adalah penjahat. Tak lama kemudian, Jalebsen tiba bersama pasukannya dan menuntut agar Hind serta Al-Nu'man diserahkan. Namun kepala suku Syabani menolak. Menurut tradisi mereka, tamu yang meminta perlindungan harus dijaga meskipun nyawa menjadi taruhannya. Jalebsen tidak peduli. Dia bahkan menarik Hind secara paksa. Suasana pun langsung memanas. Seluruh warga Syabani mengangkat senjata. Melihat dirinya kalah jumlah, Jalebsen akhirnya mundur. Namun sejak saat itu, desa Syabani resmi menjadi musuh kekaisaran Sasaniyah. Malam harinya, para tetua desa mulai khawatir. Kehadiran Al-Nu'man dan Hind bisa mendatangkan perang ke pemukiman mereka. Tetapi Hani tetap bersikeras melindungi kedua tamunya. Jalebsen kemudian memutuskan menggunakan cara yang lebih kejam. Dia menculik seorang anak pengembala bernama Umar. Kedua orang tuanya dibunuh, sementara Umar disiksa dan diberi tanda panas di tubuhnya.
Anak itu kemudian dilepaskan kembali. Tujuannya jelas, agar warga Sya'bani menyalahkan Al-Nu'man dan Hind atas semua penderitaan mereka. Dan rencana itu berhasil. Warga pun mulai marah. Mereka menganggap kedua buronan kerajaan itu sebagai pembawa bencana. Merasa bersalah, Hind memutuskan pergi dari desa. Namun saat berada di gurun, dia kembali bertemu Hanzalah. Di saat yang sama, pasukan Sasaniyah kembali muncul. Kali ini Hanzalah membuat semua orang terkejut. Dia pura-pura bernegosiasi dengan Jalebsen. Sebagai gantinya, dia meminta 40 keping emas. Pasukan Sasaniyah percaya. Tetapi ketika emas itu diberikan, Hanzalah langsung membunuh prajurit tersebut. Dia lalu membantu Hind untuk melarikan diri. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Hanzalah berhasil mengalahkan beberapa prajurit dan membawa Hind kabur. Meski begitu, mereka akhirnya tetap kembali ke Sya'bani. Di desa, tekanan terhadap Al-Nu'man semakin besar. Semua orang ketakutan. Sementara itu, Hind diam-diam menemui Hanzalah yang sedang dipenjara. Dia bertanya kenapa pria itu tidak menyerahkannya kepada musuh. Jawaban Hanzalah ternyata mengejutkan. Dia menunjukkan bekas luka di lehernya, bekas luka yang sama seperti milik Umar. Ternyata, dulu Hanzalah juga pernah menjadi korban kekejaman Sasaniyah. Sejak saat itu, mereka menjadi musuh bersama. Meski demikian, Hanzalah tetap menolak ikut campur lebih jauh. Baginya, semua ini bukan urusannya. Keesokan harinya, Al-Nu'man mengambil keputusan yang berat. Dia menyerahkan dirinya sendiri kepada Kaisar Kisra. Dia tidak ingin warga Sya'bani terus menderita karena dirinya. Ketika Hind mengetahui hal itu, semuanya sudah terlambat. Ayahnya telah pergi. Di istana, Al-Nu'man dibawa menghadap Kaisar Kisra. Dengan penuh harga diri, dia menawarkan dirinya sebagai budak, asalkan Hind dibiarkan hidup bebas. Namun Kisra hanya tertawa. Menurutnya, seorang raja yang rela merendahkan diri bukanlah raja sejati. Akhirnya hukuman mati pun dijatuhkan. Dengan cara yang mengerikan, Al-Nu'man dieksekusi di hadapan semua orang. Sementara kerajaannya diberikan kepada penguasa boneka yang setia kepada Kisra. Kematian ayahnya menghancurkan hati Hind, namun juga membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, dia berhenti melarikan diri. Dia memilih melawan. Dengan membawa belati emas peninggalan ayahnya, Hind memulai perjalanan kembali ke Al-Hira. Dalam perjalanan itu, dia ditemani Umar. Tak lama kemudian, Hanzalah muncul lagi. Awalnya dia hanya ingin mengambil bayaran terakhir. Namun melihat tekad Hind yang tidak tergoyahkan, dia akhirnya setuju membantu. Mereka pun menuju Al-Hira. Sepanjang perjalanan, Hanzalah melatih Hind dan Umar untuk menggunakan pedang. Dan perlahan, hubungan mereka pun mulai berubah. Bukan lagi sekedar pengawal dan putri, tetapi rekan seperjuangan. Sesampainya di Al-Hira, Hind berdiri di hadapan rakyatnya. Dengan suara lantang, dia memperkenalkan diri sebagai pewaris sah kerajaan. Awalnya banyak yang ragu, namun rakyat segera menyadari siapa dirinya. Mereka pun bangkit melawan pasukan pemerintahan Sasaniyah.
Berita tentang keberanian Hind menyebar ke seluruh penjuru gurun. Satu demi satu suku Arab mulai bergabung. Sya'bani bergabung, Ghanim, Hanifah, bahkan suku-suku yang selama ini saling bermusuhan mulai bersatu. Sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir penindasan Sasaniyah dari tanah mereka. Melihat ancaman itu, Kaisar Khosrow II langsung murka. Dia mengirim ribuan pasukan menuju oasis Diqor, tempat di mana pemberontakan Arab akan dihancurkan untuk selamanya. Dan akhirnya, perang besar pun dimulai. Meski kalah jumlah, pasukan Arab terus bertahan. Lalu strategi rahasia mereka mulai bekerja. Sumber air di sekitar oasis telah diracuni sebelumnya. Pasukan Sasaniyah yang kehausan meminumnya tanpa curiga. Dan tak lama kemudian, banyak prajurit mulai tumbang. Di tengah kekacauan itu, Hanzalah akhirnya berhadapan langsung dengan musuh lamanya, yaitu Jalebsen. Duel itu menjadi salah satu pertarungan paling sengit dalam perang. Pada akhirnya, Hanzalah berhasil menjatuhkan Jalebsen menggunakan rantai. Namun, komandan Sasaniyah itu masih terus melawan. Saat itulah, Hind muncul dari belakang. Dengan satu serangan cepat, dia mengakhiri hidup Jalebsen. Kematian komandan mereka membuat mental pasukan Sasaniyah runtuh. Mereka mulai mundur, sebagian lagi melarikan diri, dan sisanya tumbang di medan perang. Kemenangan akhirnya menjadi milik pasukan Hind. Namun, kemenangan itu jauh lebih besar daripada sekadar perang. Untuk pertama kalinya, suku-suku Arab yang selama ini saling bermusuhan berhasil bersatu sebagai satu kekuatan. Sebuah peristiwa yang kemudian dikenang sepanjang sejarah. Setelah perang berakhir, Hanzalah menyerahkan kudanya kepada Hind. Dia menolak segala hadiah dan penghargaan. Baginya, pertempuran itu sudah selesai. Umar juga memilih mengikuti jejak Hanzalah dan memulai kehidupannya sendiri.
Sementara Hind kini berdiri sebagai pemimpin rakyatnya. Putri yang dulu diburu kini berubah menjadi simbol persatuan. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Kami segenap tim rekap film undur diri. Assalamualaikum and see you next time.